Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, Kepolisian Daerah Jambi mengungkap kasus perdagangan emas ilegal di Kelurahan Sungai Pinang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Emas seberat 1,6 kg berhasil diamankan dari kasus tersebut. Sebanyak 5 tersangka turut diamankan dalam kasus ini, di mana satu di antaranya bernama Dimas Pratama, warga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, merupakan pemodal utama dalam jaringan ini. Pengungkapan ini berawal dari informasi tentang adanya perdagangan emas ilegal dari masyarakat. Lalu kepolisian tersebut melakukan penangkapan 2 pelaku pada Kamis 7 April 2022. Kedua pelaku ini kedapatan membawa emas hasil penambangan ilegal yang seberat 11 gram, juga mengantongi uang senilai 10 juta rupiah. Seusai penelusuran tim dari Polda Jambi, para pelaku tersebut sedang mengantarkan emas ke pemodal yang bernama Dimas Pratama, warga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pria inilah yang menjadi dalang di balik jaringan perdagangan emas ilegal ini. Dimas memberikan modal pada beberapa orang yang bertugas mencari emas hasil penambangan ilegal. Emas itu kemudian diolah lalu dikirim ke Sumatera Barat untuk dijual. Adapun tersangka yang diamankan dalam kasus ini yakni Dimas yang jelas berperan sebagai pemodal, Israk Halik, warga Sumatera Barat, Harijoni Hadi, warga Jambi, Arven Suri Hamzah, warga Jambi, dan Agustio, warga Sumatera Barat. Sedangkan barang bukti yang diamankan yakni emas olahan seberat 1,6 kg yang didapatkan di rumah Dimas, 11 gram emas olahan yang dibawa 2 tersangka, 4 unit handphone, uang tunai senilai 71 juta rupiah, tungku bakar, 1 unit timbangan elektronik, dan alat cetak emas. Christian menduga perdagangan emas yang dilakukan para tersangka tersebut sudah lama dilakukan. Hal ini masih diselidiki kepolisian untuk mengetahui kepastiannya. Ia pun mengatakan jaringan yang didalangi Dimas ini tidak terkait dengan perdagangan emas ilegal yang sebelumnya sudah diungkapkan Polda Jambi. Berita kedua, Polres Bungo pada Minggu 10 April 2022 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan pembeli buah di pasar tradisional modern Muara Bungo beberapa waktu yang lalu hingga korban meninggal dunia. Pelaku merupakan Ali Adi Ridwan yang beralamat di Jalan Neisah RT 14 RW 04, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro pada Selasa 12 April 2022. AKBP Guntur Saputro menjelaskan kronologis penangkapan pada hari Sabtu 8 April 2022 dengan dasar laporan polisi dugaan pembunuhan atau penganiayaan berat. Tim Opsnal Satreskrim melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan didapat informasi keberadaan pelaku yang melarikan diri pasca kejadian dan diketahui bahwa pelaku melarikan diri ke Kabupaten Oki, Kecamatan Kayu Agung, Desa Tulung Selapan, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian tim bergerak menuju Provinsi Sumatera Selatan setelah sampai pada hari Senin 10 April 2022 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tim Opsnal Satreskrim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku. Selanjutnya, kata Guntur, pada saat penangkapan pelaku sedang berada di sebuah warung nasi goreng di Kabupaten Oki, Kecamatan Kayu Agung, Desa Tulung Selapan, Provinsi Sumatera Selatan. Ia juga menyebut barang bukti yang diamankan 1 helai baju lengan panjang warna putih milik korban, 1 helai celana pendek warna kuning milik korban, 1 helai celana pendek katun warna putih milik korban. Kemudian 1 buah dompet warna coklat milik korban dan 1 buah pisau sepanjang 20 cm warna stainless berganggang warna putih milik pelaku. Kata Kapolres, atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 338 KUH Pidana, Subsider pasal 351 ayat 3 KUH Pidana, Sub 354 ayat 1. Berita ketiga, berdasarkan laporan masyarakat, Satpol PP berhasil mengamankan 10 orang yang meresahkan warga di kos-kosan Jalan 7 Unit 2 Kelurahan Wirato Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Pengamanan tersebut dilakukan pada Selasa 12 April 2022 sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Menurut informasi yang diterima, kosan tersebut tempat berkumpul anak-anak muda campur laki-laki dan perempuan, dan itu sudah meresahkan warga sekitar, sehingga warga melaporkan ke Satpol PP. Setelah itu berkoordinasi dengan lurah dan camat, maka dilakukan pengamanan.
Hal itu dibenarkan Deprianto, Sekretaris Satpol PP Tebo pada Selasa 12 April 2022. Kata Satpol PP, pihaknya berhasil mengamankan 7 orang anak di bawah umur dan 3 orang dewasa. Selanjutnya dari 10 orang tersebut 7 orang laki-laki dan perempuan 3 orang. Deprianto menyebut saat ini belum tahu pasti alasan mereka berkumpul sampai larut malam. Kata Deprianto, untuk saat ini dilakukan pengamanan, dimintai keterangan, kemudian dilakukan pembinaan untuk dikembalikan ke orang tuanya. Berita keempat, kebakaran di lorong cendana RT 02 Solok Sipin Danau Sipin Kota Jambi diduga berasal dari seorang anak pemilik rumah yang sedang bermain petasan. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Forum RT Kelurahan Solok Sipin Hermansyah. Dalam kebakaran tersebut, kata Hermansyah, sempat terdengar 2 kali ledakan. Informasinya ada sekira 10 rumah yang terbakar di lokasi kebakaran ini. Diberitakan sebelumnya sejumlah rumah bedeng dilalap api di kawasan lorong cendana Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi pada Selasa 12 April 2022. Sejumlah ruko berlantai 2 dilalap api. Dari keterangan satu di antara warga, kebakaran terjadi sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita kelima, Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Jambi mengadakan Bazar Ramadan 2022 yang baru saja resmi dibuka pada Rabu 13 April 2022 pagi. BKOW mengadakan kegiatan ini bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi antar anggota BKOW serta diharapkan dapat membantu UMKM masyarakat Jambi dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri mendatang. Ketua Panitia Bazar Ramadan 2022 BKOW Linda Astuti mengatakan kegiatan ini diisi oleh UMKM dari OPD lingkup Pemprov Jambi, instansi pemerintah, swasta, dan UMKM yang tergabung dalam BKOW Provinsi Jambi. Bazar Ramadan 2022 ini menawarkan berbagai dagangan dari UMKM, seperti bahan pokok, makanan ringan, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Linda mengatakan Bazar Ramadan ini nantinya akan diselenggarakan dari 13 hingga 17 April 2022. Selama 5 hari ini diharapkan para UMKM yang mengikuti Bazar Ramadan ini dapat terbantu dalam pemulihan perekonomian usaha mereka. Adapun bazar ini akan beroperasi selama 5 hari pada pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Saat pembukaan bazar ini pun masyarakat yang datang sangat antusias. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.